Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya'i wal mursalin. Beliau adalah penutup para nabi dan utusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan dalam keadaan yatim. Maka pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Beliau mengisyaratkan bahwasanya beliau dengan orang-orang yang memelihara anak yatim bagaikan jari yang berdekatan. Maka beliau mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya, saking dekatnya dengan orang-orang yang memelihara anak yatim. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan habis. Banyak sekali. Walaupun kita menulisnya berminggu-minggu, berbulan-bulan, maka pribadi Rasulullah SAW ini sungguh sangat lama untuk dijelaskan. Akan tetapi kita akan mengambil beberapa contoh dari pribadi Rasulullah SAW. Yang pertama, bagaimana akhlak beliau terhadap orang yang belum dikenal. Terdapat kisah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wal hadisu muttafaqun alaihi, tentang pribadi Rasulullah SAW terhadap orang yang belum dikenal. Terdapat riwayat dari dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada seorang badui yang datang ke masjid Rasulullah SAW. Kemudian seorang badui ini pergi ke pojokan masjid. Kemudian mohon maaf, di pojokan masjid tersebut badui Yahudi ini buang air di situ. Para sahabat pun marah. Malah ada yang ingin memenggal kepala, mohon maaf, ingin membunuh dari orang badui tersebut. Akan tetapi lihat akhlak Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kepada para sahabat, biarkan dulu dia menyelesaikan hajatnya. Biarkan orang badui tersebut menyelesaikan pekerjaannya atau buang air tersebut, sehingga dia tidak mengotori masjid karena dia berlari karena kalian kejar. Maka lihat akhlak Rasulullah SAW. Para sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi dengan kita, ada seorang mungkin datang ke masjid, jangankan buang air di dalam masjid, mungkin di samping masjid atau bukan pada tempatnya di pagar masjid, kita mungkin akan langsung marah, bahkan lebih dari itu. Kita tidak bisa mungkin mencontoh Rasulullah SAW langsung. Tapi lihat akhlak Rasulullah SAW, bagaimana beliau memperlakukan orang yang belum dikenalnya. Beliau mempunyai sifat Al-Latif. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian contoh yang lain bagaimana pribadi Rasulullah SAW, yaitu beliau begitu sayangnya terhadap anak-anak yatim. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," yang jiwaku berada dalam genggamannya, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah," kata Rasulullah SAW. Aku dan orang-orang yang mengasihi anak yatim, yang memberikan kehidupan, yang memberikan nafkah kepada anak yatim, maka dia akan bersama Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahanda beliau bernama Abdullah.
yang saat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau masih dalam kandungan ibunda tercinta Siti Aminah. Kemudian ibunda beliau wafat ketika beliau berumur kurang lebih 6 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh paman beliau Abu Thalib, yang mungkin atas takdir Allah Subhanahu wa taala sang paman yang tercinta ini tidak dapat memeluk agama yang mulia ini karena sesuatu dan lain hal. Akan tetapi ikhwatal iman, sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mungkin tidak mengimani beliau, tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak juga memaksa paman beliau untuk masuk ke dalam agama tersebut, untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi beliau selalu melakukan pendekatan demi pendekatan, sampai-sampai ketika Abu Thalib yang saat itu dalam keadaan sudah hampir sakaratul maut, beliau mengatakan kepada pamannya untuk dapat memeluk agama yang mulia ini. Namun sayang sekali ternyata Abu Thalib di akhir hayatnya belum dapat memeluk agama yang mulia tersebut, sehingga turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang, memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, dan sesungguhnya hidayah dan petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian contoh lagi dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya adalah bagaimana pribadi beliau terhadap keluarga. Ketika beliau memanggil istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dengan sebutan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, walaupun ada ulama yang mengatakan makna dari Humairah tersebut artinya bukan putih dan juga bukan hitam, artinya di antara keduanya. Akan tetapi panggilan tersebut merupakan panggilan mesra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggilan lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya. Dan kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan berumah tangga. Terhadap anak-anak kita panggil dengan panggilan yang baik. Mungkin di antara kita memanggil pasangannya dengan panggilan yang kurang baik, hanya memanggil nama saja. Mungkin di antara manusia, di antara kita ada yang memanggil anaknya dengan panggilan yang kasar. Mungkin di antara kita ada yang memanggil temannya dengan panggilan yang kurang baik juga, atau dengan lakob-lakob yang Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memanggil orang dengan panggilan atau julukan yang jelek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang terbaik. Inilah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya kita sebagai umatnya yang akan dikumpulkan nanti pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menanti syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Semoga kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, dan saksikan atau nantikan video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.